Jadi kita kemarin udah nyoba untuk nego sesuai kemarin ada survei. Kita udah coba buat nego sama pihak travelnya, tapi sayangnya dari pihak travel itu nggak bisa kalau mau diturunin lagi karena memang itu udah sangat amat maksimal di harga 2,5 juta. Nah mereka memberikan beberapa alasan karena kita itu perginya kan lagi high season yang pertama. Karena lagi high season jadi semua harganya itu naik. Nah kita juga waktu itu udah nyoba mau compare sama beberapa travel dan ternyata travel lain itu jauh lebih mahal dibandingkan kita. Bahkan mahalnya itu kayak mereka itu ada di 2,8, 2,9, bahkan sampai 3 juta lebih gitu. Jadi kayak untuk travel yang sudah kita dari awal sudah kita datangi, yang udah kita survei, ini travel yang termurah saya gitu. Jadi selain dari high season itu juga dari segi jangan lupa Oke, terus kayak dari segi transportasi penyeberangannya itu juga faktor termahal. Itu nggak bisa dikurangin lagi karena memang harganya udah fix segitu, jadi udah nggak bisa dikurangin lagi untuk harga penyeberangan tiket ferinya. Lalu juga untuk hotel itu juga harganya ternyata naik. Jadi kita itu nggak bisa minta penurunan harga dari hotel karena hotelnya itu pas kita nanti berangkat itu kan masuknya masih high seasonnya, habis lebaran. Jadi emang harganya nggak bisa turun gitu. Ini aslinya tuh sebenarnya mereka kemarin minta di 2,6 sekian. Gue lupa tepatnya berapa, tapi seingat gue 26 sekian lah gitu. Terus kita minta nego lagi karena ada beberapa yang kita hapus dan akhirnya dapat paling best deal itu di 2,5 juta kayak gitu. Tenang, tapi maksudnya untuk 2,5 juta itu kita udah clear, kita nggak ada tambahan apapun. Kita di sana nggak bakal ngeluarin apa-apa, makanan kalian terjamin selama kita perjalanan sampai kita pulang. Itu nggak perlu khawatir lah masalah makanan. Pokoknya paling nanti ya udah kalian mungkin mau bawa uang jajan buat beli apa ya itu terserah kalian mau bawa berapa. Terus juga masalah di hotelnya itu juga kita dikasih namanya hotel 100 Sunset. namanya hotel 100 Sunset di daerah mana? Kuta ya, di Kuta. Di daerah Kuta. Itu hotel bintang 3, terus nanti untuk kamarnya per kamar itu bakal diisi 3 sampai 4 orang gitu. Jadi kita berusaha semoga nanti kita tuh bisa mendapatkan hotel atau penginapan yang layak lah untuk kita, karena kan kita perjalanan jauh ya, nggak mungkin dong kita nyari hotel yang ala kadarnya yang penting bisa tidur gitu. Nah selain itu juga di situ mereka juga udah ngedilin kita bakal dapat ballroom, dan ballroom itu bakal bisa kita pakai selama kita ada di hotel sana. Ada jam bukanya itu dari jam 8 sampai jam 10 malam. Tapi kita bisa request kalau misalkan kita mau pakai dari jam 6 pagi, misalkan kita mau siap-siap, kita mau briefing, itu bisa gitu. Dan ya udah sih pokoknya itu intinya si ballroom itu nanti selama kita nginep di sana itu punya kita gitu. Dan kemarin mereka juga ngasih itinerary kasar. Itu nanti untuk perjalanannya kita ternyata nggak bisa langsung jalan ke Bali, karena kalau langsung ke Bali itu terlalu lama dan terlalu capek. Jadi nanti akan ada beberapa stop. Untuk perjalanan dari Jakarta itu kita menuju ke Probolinggo ya Rel ya? Yeah. Jadi kita dari Jakarta ke Probolinggo dulu, nanti dari Probolinggo baru kita ke Bali, nanti pas nyampe Bali baru kita ke hotel. Udah habis itu setelah kita udah di hotel, sudah kita udah ngelaksanain kegiatan-kegiatan kita,
Abis itu dari Bali kita pulang, kita transit dulu ke Jogja. Dari Jogja baru pulang ke Jakarta. Jadi nggak bisa yang kayak Jakarta Bali, Bali Jakarta, itu nggak bisa karena terlalu jauh kan. Jadi ya kasihan juga sopirnya karena itu cukup apa ya, riskan juga, maksudnya kayak kalau kita mau langsung sampai ke sana gitu. Dan juga tapi ini belum tahu ya nanti kita di hotel itu akan berapa hari, karena kita akan mangkas hari kita di hotel. Karena kalau misalkan nggak seperti itu harganya akan naik lagi. Biasanya itu kita mungkin per orang bisa kena di 2,7 kalau kita mau di hotel. Kalau kita mau stay di hotel lebih lama itu bisa kena di 2,7 juta gitu. Jadi kayak menurut gue kayak ya udah deh, daripada nambah kan, mendingan kayak ya udah nggak apa-apa segitu. Dan gue lihat di rundownnya waktu itu masih rundown kasar, belum rundown fix. Nanti kalau udah ada fixnya bakal gue kasih ke kalian. Untuk itu jadwalnya itu menurut gue udah cukup pas lah gitu. Jadi kayak nggak terlalu rapet gitu loh. Jadi kayak kita masih ada waktu-waktu senggangnya gitu. Kayak paling dari Transpan kayak gitu sih. Oke, makasih Transpan buat pemaparannya. Ada pertanyaan dulu? Oh iya. Lupa. Oke, dari teman-teman ada yang mau nanya nggak ke Transpan? Ada yang mau nanya? Angkat tangan aja, langsung ngomong. Boleh? Mungkin mau nanya maksudnya pangkas hotel tuh tadi gimana? Oke, pangkas hotel itu maksudnya gini. Jadi nanti kita pas lagi nyampe Bali, kita itu nggak langsung ke hotel. Jadi pas kita sampai Bali itu kita mungkin akan istirahat, kita akan nyari tempat istirahat. Entah itu mungkin di mana ya? Entah itu mungkin di masjid atau di rumah makan untuk kita istirahat sebentar. Nanti baru deh kita datang ke hotel. Di hotelnya itu 3 malam. Ingat gue. Jadi nanti paling berarti kita kurang lebih itu kita bakal akan kegiatan di sana itu 4 hari. 4 hari kegiatan di sana, 3 hari nginep di hotel, sisanya ya udah di bus. Gitu. Itu maksudnya pangkas hotel tuh kayak gitu. Karena kalau kita mau nambah 1 malam lagi, itu harganya akan naik lagi. Kayak gitu. Oke, dari yang lain ada yang mau bertanya lagi mungkin terkait transportasi, penginapan dan makan. Jadi kita include 3. Ada lagi. Bentuk bisnya? Oke, untuk bisnya kita pakai tetap yang big bus. Kita nggak ngambil yang medium bus karena kalau kita ngambil medium bus itu resiko di kita. Memang dari segi harga itu memang medium bus lebih murah dibandingkan dengan big bus. Tetapi dari segi kenyamanannya jauh, karena kan kita perjalanan jauh. Kalau kita mau pakainya medium bus, itu legroomnya sempit, jarak bangkunya sempit, jadi kita nggak bisa leluasa. Kita kayak kita mau tidur, kita mau istirahat itu nggak seenak itu kalau kita mau pakai medium bus. Jadi akhirnya gue kayak ya udah deh ngomong ke mereka kayak enaknya pakai apa nih, terus mereka menyarankan pakai big bus. Jadi kayak ya udah oke. Nanti kalau itinerary-nya udah keluar, gue bakal kasih ke kalian dan itu nanti bakal ada rinciannya. Ada gambar busnya, ada gambar hotelnya, pokoknya nanti ada itunya. Nanti setelah Transpan udah fiksasi ke mereka, itinerary fix-nya keluar, nanti akan kita share. Oke, ada lagi dari teman-teman mau bertanya? Nanya. Boleh. Itu kalau makan tuh berarti kita dapat 3 kali sehari atau makan? Iya. Oh iya. Iya. Bener-bener kita makannya prasmanan. Jadi kayak ya udah milih mau makan apa tinggal ambil. Cuma di hari pertama doang. Cuma di hari Karena pertama kita berangkat pagi. Iya, karena kita berangkat pagi nanti itu dapatnya snack. Roti kayak roti coling. Iya. Jualan dong. Jualan dingin ya. Ya, jadi kita makan 3 kali sehari, itu benar-benar 3 kali sehari. Paling pas berangkat kita di paginya doang itu akan dikasih snack. Snacknya palingnya kayak rotian, brownies, muffin kayak gitu lah. Nah. Oke, dari teman-teman yang lain ada lagi mungkin pertanyaannya? Ada
Dia mau tanyain. Oh iya, nanti kalau misalkan kita udah fix sama travel, nanti dari anak-anak K2 bakal ngedata teman-teman yang mungkin ada alergi seafood atau apa. Jadi nanti untuk makanan itu nanti untuk teman-teman yang nggak bisa makan seafood itu akan dibedakan. Jadi kayak kalian nggak akan makan seafood. Ini sayuran ya? Ya enggak, diganti ayam kayak apa gitu. Paling kayak gitu, oke. Ada lagi dari teman-teman yang mau nanya? Ada lagi? Oke, berarti sekian yang bisa disampaikan dari Transpan. Saya kembalikan ke Ketupat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dari tadi ngeselin banget. Oke, kalau gitu karena Transpan juga memaparkan kan itu Transpan kebutuhan untuk ngebawa kita ke sana. Dan sekarang kita akan ngebahas kegiatan kita selama di sana akan ngapain aja. Boleh acara maju buat memaparkan. Sebelumnya untuk acara sendiri kan udah tahu ya kalau kita tuh pakai yang Tridharma itu pendidikan apa ya gue malu Pengabdian, penelitian. ya. Terus akhirnya kita itu mau kunjungan ke dua tempat yang untuk penelitian sama pendidikan itu kita satuin itu di Universitas Udayana. Pertama itu karena mereka ada sastra Indonesia juga, terus yang kedua akreditasinya juga sama. Kemarin gue udah ngecek akreditasi UNJ, Sasindo sama Unut Sasindo itu sama-sama A. Terus untuk di Unut itu nanti kita bakal ada studi banding sama penelitian. Nah untuk penelitian tuh sebenarnya dari acara kan sebelumnya udah ngirim ke output topik penelitian gitu. Tapi kan sebelumnya itu untuk ke yayasan kan awalnya. Jadi mungkin kalau misalkan dari output udah ketemu udah ketemu topik-topik yang kemarin disaranin acara, mungkin itu bisa dikaitin aja. Jadi nanti topik yang udah kalian fiksasi itu kita konfirmasi ke pihak universitas buat ngasih materinya ke kita tuh kayak gitu. Jadi itu nanti yang diteliti. Terus untuk yang pengabdian kita tetap jadi ke panti. Nah untuk pengabdian sama penelitian dan pendidikan itu harinya beda. Jadi kita pengabdian dulu ya Rala? Apa penelitian pendidikan dulu? Pengabdian hari berikutnya. Jadi penelitian sama Oh, pendidikan. ya jadi kita ke UNIF dulu. Ke UNIF itu sebenarnya kasarannya 5 jam ya. Tapi itu kasarannya banget tuh. Karena itu udah masuk tur UNIF-nya juga. Terus kita ada kemungkinan bakal ada kuliah umum kan karena mau ngambil topik penelitian. Terus untuk kuliah umumnya itu nanti dibagi linguistik sama sastra. Tapi untuk pembagiannya palingan nanti gue sama ratain, jadi nggak sastra cuma 15 orang, sisanya linguistik gitu. Nah terus untuk nah ya udah pokoknya gitu. Sama nanti ada sharing sessionnya di akhir, jadi kita juga bisa nanya atau mereka yang nanya ke kita kayak gitu biar sama-sama dapat insight. Terus untuk pengabdian itu di hari berikutnya. Untuk pengabdian itu ke panti. Gue lupa nama pantinya deh, tapi pokoknya ke panti. Itu masih sama konsepnya kayak yang sebelumnya, itu kita ngedongeng dan kemungkinan di situ sekitar 2-3 jam di hari berikutnya itu. Terus udah sih sebenarnya kalau untuk penelitian sama pendidikan sama pengabdian itu konsepnya udah ada. Tapi belum bisa gue share karena kita hari ini kan baru mau fiksasi nih. Kayak kalian semua udah setuju atau belum, kita kesini. Nanti kalau udah baru itu bisa gue share. Dari anak acara sendiri konsepnya udah ada. Tapi secara gambaran besarnya ya tadi itu kita ke UNIF buat neliti. Untuk pendidikannya sendiri itu lewat kuliah umum. Untuk penelitian itu kita ambil dari bahan kuliah umumnya. Terus kalau untuk pengabdian itu nanti di panti asuhan kita ngasih dongeng sama bagi-bagi apa? Sembako. Lupa. Udah itu, terima kasih. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau nanya nggak ke anak acara? Ya. Aduh anak BIPA ini ya ampun.
Ada yang mau tanya nggak teman-teman? Mungkin dari divisi output yang berkaitan langsung. Iya. Ada output mungkin ada yang mau tanya. Enggak. Atau sama nitip pertanyaan nggak? Mesin ya. Gue mau tanya kenapa penelitiannya disimpan pendidikan, maksudnya apa yang kita teliti dari universitas yang sebenarnya nggak beda jauh sama yang kita jadi di sini gitu. Nah sebenarnya kalau dibilang nggak beda jauh karena budayanya tuh beda. Pertama kita ngambil karena di Bali itu sendiri kayak kemarin tuh salah satu topik yang diusulin anak acara tuh ngambil dialektikanya kayak gitu. Itu tuh bisa diteliti karena kita beda budaya kan. Jadi itu lebih bisa diteliti lah ke Bali. Dan kenapa mereka penelitian sama pendidikan itu disatuin? Sebenarnya tuh itu buat lebih ngehemat kitanya juga loh, ngeefisiensi waktu. Karena kalau pendidikan kita misalkan kita pendidikan nih ikut kuliah umum. Terus gue sih sebenarnya biar langsung aja gitu sekalian ada outputnya dari kita ikut pendidikan umum itu. Oh outputnya itu penelitian kita loh gitu. Daripada kita ikut pendidikan kuliah umum terus ya udah nggak ada output terus kita ngikut lagi buat nyari penelitian, itu malah menurut gue jadi kerja 2 kali. Dan ditambah itu juga nanti kan nambahin hari ya. Dan kemarin itu ada pertimbangan juga kalau ke yayasan, misalkan kita pakai tiga-tiganya ke yayasan itu di daerah Ubud itu juga Ubud apa Jimbaran kan yang Ubud. di situ susah masuk ya, di situ susah masuk kayak gitu. Nah terus juga ini juga si univ ini itu gue tuh kemarin dengar dari salah satu dosen, tapi ini nggak usah diinin banget ya, maksudnya kayak gue dengar dari salah satu dosen emang katanya itu kalau kalian KKL itu diutamain ke univ dulu daripada penelitian itu ke komunitas atau ke yayasan. Terus gue konfirmasi ke angkatan kemarin karena kan mereka ke komunitas kan nggak ke univ. Gue konfirmasi dan dari mereka juga bilang iya emang benar mereka itu kemarin ke komunitas karena udah kepaksa gitu loh, udah nggak dapet univ buat ngadain studi banding. Univnya tuh ganti jadwal tiba-tiba. Iya, jadi akhirnya mereka ya udahlah ke komunitas di daerah situ kayak gitu. Jadi sebenarnya itu sih pertimbangannya, karena emang kalau bisa tuh ke univ dulu gitu. Dan biar lebih efisien, jadi sekalian aja penelitian di situ lewat kuliah umumnya gitu. Udah itu. Ada lagi yang mau ditanyain? Ada lagi yang mau tanya teman-teman ke anak acara? Ada mau nanya gak? Tidak. Udah ya? Output, ketua output gimana? Mau ada pertanyaan nggak ke anak acara? Enggak, udah dikasih kok itu ada. Oke. Oh ya. Udah aman ya? Divisi yang lain. Dari yang lain, teman-teman yang lain? Iya lagi divisi sih doang. Udah kan? Udah. Kayaknya nggak ada yang nanya lagi. Ain mau nanya nggak? Biasanya Ain nanya mulu. Udah. Terima kasih teman-teman. Udah. Nah ini yang baru datang. Yang baru datang. Borong ya. Nanya nggak? Nanya beli dalam sama. Terima kasih divisi acara atas pemaparan. Anjir di bed. Nah, ini dia mau 7. malah. Lu bagi bagi. Udah ada yang beli, lu paling itu yang belum beli. Boy, mau satu. Anjir beneran dah. Ada ya. Oh gini. Enda mau ngomong. Bos gitu. Udah, bukan danus. Siapa? Ini udah di Soalnya kalau yang sakit buat yang Teman-teman
perhatian. Ini kan tadi dipaparin ya soal transportasi sama dari acara kayak gimana. Nah sekarang kita mau fiksasi karena terakhir kemarin kan pas rapat besar itu ada beberapa orang yang mungkin kurang setuju dan minta keringanan dan segala macam. Jadi yang tadi dipaparin adalah hasil usaha kita selama beberapa minggu ya buat ngontak travel dan segala macamnya keluar di atas ini dengan acara yang tadi disampaikan. Nah sekarang gue mau ibaratnya jejak pendapat terakhir lah hitungannya untuk fiksasi kira-kira kita mau kembali dengan harga sekian atau buat rencana baru ke tempat baru yang kita semua juga belum tahu plannya kayak apa, keluar uangnya berapa gitu. Voting. Sekarang yang mau kemana dulu? Ya sekarang yang dulu Cok. Hah? Ada di luar. Ada Wela. Ditanyain aja kalau itu. Di luar oke. Jadi sekarang yang di dalam yang mau ke Bali dengan rencana yang disampaikan angkat tangan dulu. Yang setuju ke Bali dengan rencana yang sudah ditentukan. Olah ini masih ada nggak? Oke, pulang. Boleh apa? Tadi ada opsi baru. Kalian kan ngasih voting. Kalau udah ditanyain mau ke Bali dan opsi lain, berarti opsi lainnya harusnya presentasi dulu nggak sih? Presentasi. Opsi lain tuh yang nggak bisa terus kalian bikin sendiri. Iya. Ada nggak? Maksudnya gimana? Kan kalian mau ngasih opsi lain, ada opsi kedua. Nah, tapi kan saya juga nanya mau yang Bali sama berapa orang. Nah, opsi lain ini mau dipresentasiin juga hasil. Bukan dari Jadi gini. Jadi sebenarnya kan kita udah usahakan soal price segala macam. Nah untuk opsi kedua kita sendiri juga dari core juga memang belum tahu kan. Makanya kita butuh pendapat. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita coba opsi kedua nih, ya itu kan kita mulai dari nol lagi. Nah, kebetulan opsi dua. Udah boleh apa? Udah kalau mau dibaca dulu baca dulu nggak apa-apa. di depan dulu aja. Gue kira sih 10 gitu. Apa? Najis pada pelit-pelit banget sama duit. Sialan lu semua. Buset. Murah-murah mulu. Awal udah misal sabar bang, udah marah-marah. Ngapa? Gue Indonesia. Gua nggak tahu lagi tinggal di jalan apa ya sih. Iya. Jadi kita marah-marah mulu. Bang, jam 10.000 lah. Jangan ganti. Biasanya kalau mau beko 60. Banget sumpah berobat. Kamu sudah disiapkan. Jangan tahu kan pasti. Itu nggak bisa, Cok. Itu ada tulisannya. Anjing basah momo, Cok. Dengar gue keadaan gue. Dingin banget anjing. Tempat aing. Matiin apa lanjut nih? Record. Lanjut lah. Lanjut kan? Belum selesai kan? Lu juga kan? Masih. Udah apa sih? Gue sih sering ngeliat aja ada siapa yang Minum. Aon. Gue nitip record ya buat itu sosring. Gue gak ngomong pakai bahasa Inggris. Campur-campur lah. Gue dong. Kulit dah. Di kau kan bisa beli ya. Bisa sendiri kan gak mau. Tanya loh. Beli kan sih juga. Ai.
Selalu dikatain. Pakai remat. Pakai hemat, hasilnya 15. Yang itu mau nggak? Hasilnya 15 kan, Bu? Iya, Di murah ini cuma. Udah boleh nih gue mempresentasikan. Boleh, silakan. Gantung. Kalau nggak berhasil, jurusan hari ini. Iya, pokoknya. Oh, kalau nggak berhasil juga berarti tidak. Iya. Udah. Lola. Orangnya hari ini gimana sih yang jualan? 3 kali gue. Gak jelas. Udah ada 2 kali. Ya. Oke guys, dengerin gue dong dulu. Jadi sebenarnya ada beberapa pertimbangan kenapa sampai udah ada planning dari gue buat bikin plan KKL yang lain. Jadi tuh sebenarnya kenapa gue juga baru ngomong sekarang gara-gara gue menunggu hasil aksi dari BPH sama Koor kalian buat apa nih surveinya kan waktu itu udah disuruhkan nih diisi yang keberatan itu. Nah terus gue nungguin nih di grup angkatan nggak ada kan, terus baru rapat besarnya ternyata sekarang, jadi makanya mau gue presentasiin sekarang aja. Nah kenapa sampai gue bikin planning ini gara-gara pertama gue merasa keberatan ke Bali. Gue bukan merasa keberatan gara-gara harganya, tapi gue mempertimbangkan dari SKS-nya yang cuma 1, kita jauh-jauh sampai keluar pulau ke Bali. Keluar duit juga 2,5. Kan waktu di rapat kedua itu gue udah pernah bilang ya kalau ke Bali itu 2,5 tuh worth it banget. Lu kalau mau ke Bali tuh worth banget cuma 2,5 juta. Di saat yang lain-lain kalau naik pesawat dan sebagainya bisa lebih ya. Cuman permasalahan kita mau penelitian nih, kita mau KKL. Kalau misalkan pertimbangannya 1 SKS doang, jauh-jauh sampai ke Bali, setelahnya juga sebelumnya bahkan lu juga udah bayar semesteran UKT, gue merasa tidak yakin gue bisa, gue merasa keberatan. Karena lagi-lagi ekonomi orang tuh beda-beda ya. Dan bagi gue 2,5 juta itu adalah nilai yang besar. Pertama itu. Nah kedua, kenapa tiba-tiba ke Bali? Jadi waktu itu kan di rapat kedua gue juga nanya, kenapa sih ke Bali? Terus kan dijawab katanya dosen mintanya di luar negeri, terus kita ngasihnya luar pulau. Menurut gue itu bukan sebuah jawaban. Lu harus memberikan alasan yang jelas kenapa harus ke Bali. Terus gue dapat dengar-dengar juga lah, dapat budaya yang berbeda. Tadi kan udah dipresentasin juga budaya yang berbeda. Terus gue berpikir kalau budaya yang berbeda harus sampai jauh ke Bali, kan di dalam Pulau Jawa juga ada budaya yang berbeda yang belum kita pelajari. Kalau masalah budaya itu. Nah terus kalau masalah dosen, sebenarnya itu di luar dari kita ya, karena kalau dosen itu pasti punya kemauannya sendiri. Tapi bagi gue, kita ngapain ngasih ekspektasi juga yang tinggi-tinggi ke dosen, padahal ujung-ujungnya pun gimana ya? Ya cuma 1 SKS. Mereka pun yang nalangin kan kita gitu ya. Kita yang melakukan penelitian. Makanya gue berpikir kayak ya udahlah 1 SKS ngapain sih harus duduk jauh-jauh. Nah, terus masalah transparansi juga. Dari awal itu sebenarnya gue tuh nanya-nanya ke teman-teman gue. Emang di rapat pertama itu nanya nggak sih pada setuju atau enggak ke Bali? Terus kata teman gue sih ada beberapa yang bilang katanya nggak ditanyain. Jadi tidak ada pernyataan lu setuju nggak ke Bali gitu. Ada versi yang seperti itu. Ada versi yang bilang ditanyain sih, tapi cuma ditanya masalah lu pada setuju kan ke Bali. Nah kalau pada setuju ke Bali itu kan sebenarnya berarti lu nggak punya opsi lain selain setuju kan. Kecuali lu ditanya kayak gini, mau ke Bali atau mau kemana nih, itu kan enak. Kita juga jadi mikir gitu. Nah jadi seakan-akan kita tuh nggak punya opsi lain. Makanya gue bikin planning ini supaya orang-orang yang mungkin juga masih bimbang dan ragu, gue kasih nih opsi lain. Nah terus kebetulan gue udah nanya juga ke Pak Asep, kalau Pak sebenarnya bisa nggak sih KKL ini dipecah 2 kelompok? Kalau ternyata emang pada setuju ke Bali, yang mau ke Bali, yang mau ke tempat yang gue planning ini ya di planning gue gitu kan. Cuman ternyata nggak bisa, sayangnya nggak bisa ya.
Jadi makanya gue membuat proposal sedemikian rupa juga supaya nantinya akan di akhir ini akan ada voting terbuka, kita satu angkatan. Kalau paling banyaknya ke Bali ya kita ke Bali. Tapi kalau dari planning gue paling banyak ya berarti kalian harus setuju ya. Iya, kalau dari planning gue. Nah sekarang gue mau ngejelasin tentang planning gue dulu ya. Planning gue itu waktu itu pertimbangannya itu antara ke Malang atau ke Bandung. Kita di sini nyarinya ke universitas yang katanya kan kalau mau studi banding itu harus sederajat atau di atasnya. Akhirnya ke Bandung karena kita mau studi banding ke UPI. Kan kita juga udah punya track record kalau UPI itu juga ya lumayan deket lah sama UNJ gitu ya. Nah, ke Bandung itu kita nggak nyampe 7 hari tapi cuma 5 hari. Kita 5 hari itu estimasi waktunya tuh 2 jaman lebih kalau dari UNJ ini. Terus 5 hari itu keberangkatan hari pertama itu kita berangkat dari UNJ ke Bandung, nyampe kita tinggal di hotel. Di hotel itu kita istirahat. Jadi hari pertama emang itu isinya tuh istirahat. Dan baru kita diskusi di malam-malam untuk kegiatan besok hari. Nah kegiatan esok harinya itu baru kita ke UPI, yaitu ngelakuin penelitian studi banding. Nah setelah kita dari UPI, ini perencanaannya sih kayaknya kita studi banding juga nggak akan lama ya, nggak sampai seharian. Jadi setelahnya kita bisa observasi wisata ke tempat yang lain. Kita akan pergi ke Jalan Braga. Jalan Braga itu kan emang cuma jalan yang isinya ada toko-toko dan sebagainya ya. Nah kita bisa tuh observasi ke situ, kita lihat kenapa Jalan Braga tuh sampai seterkenal itu dan kita makan siangnya juga bisa di situ. Kalau untuk urusan makanan nanti ya. Nah terus hari ketiga itu kita mengadakan pengabdian ke panti asuhan. Kita udah dapat panti asuhannya juga kemana, panti sosial asuhan Alfien. Gue udah juga menghubungi ke pihak sana dan mereka juga ya boleh mengadakan kegiatan ke sana dengan total 40-an anak dan pengurusnya itu ada 7 orang. Nah terus kita nanti ke sana seperti biasa kita ngadain kegiatan ya, literasi, ngasih tips ke mereka. Dan terakhir itu ngasih sembako dan peralatan mandi. Tapi kalau peralatan mandi ini opsional aja. Kenapa harus sembako? Karena ketika gue menghubungi ke mereka, mereka menjawab ketika gue tanya apa yang mereka butuhkan, jawabannya sembako. Jadi gue kayak memutuskan oke, sembako aja daripada kita ngasih buku-buku atau hal-hal yang nantinya akan gak dipakai lah sama mereka. Nah terus setelah dari panti asuhan, kita observasi wisata lagi ke Gedung Indonesia Menggugat. Gedung Indonesia Menggugat itu kita biayanya gratis, jadi kita bisa ke sana. Terus hari keempat itu kita lanjut observasi wisata itu ke Museum Asia Afrika. Itu kan museum ya, jadi kita mungkin jatuhnya lebih ke dokumentasi aja. Dan yang kedua itu kita ke Saung Angklung Ujo. Nah ke Saung ini kan kita ada biayanya kalau ini, karena kita nonton pertunjukan sekaligus main angklungnya juga. Dan nanti kita tuh gue udah telepon ke pihak saungnya juga, kita dikasih waktu untuk wawancara ke pihak sananya. Nah itu hari keempat. Nah hari terakhir kita diisi dengan istirahat, pulang dan dikasih waktu buat beli oleh-oleh. Abis itu kita balik lagi ke UNJ. Nah kalau untuk detailnya berarti lokasi tadi kita ke UPI, ke Gedung Indonesia Menggugat, Panti Asuhan, Museum Asia Afrika, Saung Angklung Ujo, sama ke Jalan Braga, ada total 6 lokasi. Kalau untuk masalah transport juga udah diomongin, sama ada di Agatha waktu itu udah ngomongin, dan masalah hotel juga udah. Nah, jadi awalnya sebelumnya kalau hotel itu kita maunya pisah sama transport. Tapi ternyata dari transportnya udah bersedia untuk mengurus segalanya. Jadi jatuhnya dia travel ya. Dia udah ngurus masalah penginapan, makan, dan sebagainya. Pokoknya itu di totalnya itu ada 96 juta totalnya. Itu udah semuanya ya. Makan juga udah makan pagi, siang, sampai malam. Itu semua 5 hari udah. Jadi kalau mau dikasarin, satu orang itu kenanya 1,8. Itu udah menalangi dosen 1,8. Nah, terus itu belum alokasi dari danusan, duit danusan. Jadi danusan ini gue mau bagi ke 3 alokasi.
Pertama, dana darurat. Kedua, masalah buat ngepres totalnya yang 96 juta tadi. Sama satu lagi itu buat dana ke panti asuhan. Karena panti asuhan kan itu yang 96 juta itu di luar dari panti asuhan. Jadi mau nggak mau panti asuhan itu harus dari kita lagi juga. Nah, tapi danusan lagi-lagi gue tidak mengharapkan kepada danusan ya. Gue tidak mengharapkan dari uang danusan. Jadi kalau emang kita harus nambah pun palingan keluarnya untuk dana panti asuhan. Atau enggak ya panti asuhan nanti di-carry sama danusan yang udah kumpul sekarang. Kan udah sampai ada 3 jutaan kan. Itu 3 juta untuk sembako buat panti asuhan. Dari gue segitu aja sih untuk proposalnya yang ke Bandung ini. Gitu. Ada pertanyaan dulu dari Malang aja sekali. Yang Malang? Enggak. Karena Malang kalah vote, ya kita nggak jadi ke Malang. Kan vote-nya waktu itu antara Malang atau nggak Bandung. Vote tertingginya ke Bandung, jadi akhirnya kita bikin planningnya ke Bandung aja. Oke. Oh, ini udah ratingnya berarti? Udah. Udah. Mau tanya boleh nggak? Boleh. Oke. Tadi lu kan sempat nyinggung ya, katanya yang tadi oh, yang masalah dosen yang udah free dari kalian, yang kita pun juga sama, kita juga udah free. Untuk masalah makan, kalau dari travel ini itu gimana? Travelnya jadi semuanya kah atau kayak masih ada penambahan? Enggak ada penambahan. Itu 96 juta itu total udah semuanya. Karena kita pagi sama malam itu makannya dari hotel. Jadi hotel yang udah menyediakan, makan siangnya itu dicariinnya sama travelnya. Kemungkinannya gitu. Nah, kita siang tuh biasanya kita kegiatan keluar. Karena udah dilihat kan kalau ke wisata kita keluar, ke Jalan Braga kita keluar. Nah, sekalian keluar setelah kegiatan itu kita langsung cari makan siang. Yang udah dicariin sama travel juga. Oke. Mau nanya lagi, untuk travel yang ini, selain tadi benefit yang udah lo sebutin, ada lagi nggak benefit lainnya yang didapatkan dari travel ini? Banner udah. Oke. Banner udah. Coba travel apa deh? Sama. Dia BTW bus medium ya 2. Gitu. Jadi dia ngasih opsi gini kalau biar murah. 1 bus langsung gede, tapi itu bakal nyisain orang. Jadi orangnya itu beberapa dari yang gak masuk ke bus ini harus masuk ke mobil. Tapi mobilnya juga dari mereka. Tapi gue memutuskan untuk bilang ya udah mendingan kita langsung 2 bus aja. Ya udah akhirnya dipilih 2 bus medium. Gitu. Bentar gue kirimin ya, sekalian file. Boleh. Tadi kan gue sempat dengar ya yang sebelum gue ke toilet tuh harganya 1,8 kan ya. Itu emang harga awal dari sebelum nego atau gimana? Total negonya itu total keseluruhannya aslinya 97 sekian lah. Terus dinego sama Agatha sampai keluarlah 96. Terus kata dia udah mentok sampai di situ. Nah, rencananya minggu depan kalau ternyata planning gue ini berhasil nih disetujui sama angkatan, gue sama Agatha mau survei ke travelnya. Kita mau ngomongin lah, karena jujur kalau di chat atau di telepon tuh kurang enak buat diomonginnya. Jadi niatnya mau langsung datengin ke sana dan mungkin gue bakal mintanya ya kalau bisa turun dia 95 lah, bisa lah. Jadi sebelum ke travel dan kemana-mana ya, menurut lo apa yang bisa meyakinkan dosen khususnya Prodi agar kita ke Bandung aja daripada ke Bali, karena yang kita ketahui bersama yang kemarin ke Jogja itu dipersulit. Aja sih. Ya mau nambahin sorry ya, yang tadi kalau menurut lo kayak dibilang kita ngasih ekspektasi yang tinggi ke dosen, sebenarnya bukan ngasih ekspektasi yang tinggi, cuma yang diminta sama dosennya gitu loh. Jadi bukan kita yang ngomongin kita yaudah ke Bali aja gitu, bukan kita yang open ke dia, cuma ya dibilang cuma keluar pulau terus gitu. Oh iya, satu lagi mau nanya dong kayaknya. Apa? Berarti itu kan hitungannya kita emang apa ya, liburannya sekaligus penelitian gitu ya berarti? Iya, kita nggak ada liburan ya BTW.
Iya, hitungannya maksudnya ke tempat-tempat wisatanya tuh berarti sekaligus penelitian berarti ya. Betul. Kita nggak pergi ke yang tempat-tempat bermain gitu loh. Kayak misalkan lu mau ke Trans Studio Bandung nih, nggak. Ya lu pakai duit pribadi kalau kayak gitu. Dan itu di luar dari 5 hari itu kalau mau. Karena yang kita planning ini sebagai kita panitia ya sebenarnya seharusnya ya untuk planning penelitian KKL-nya. Kalau untuk mau liburan dan di luar-luar, pokoknya hal-hal pribadi itu bukan kepentingan dari KKL. Jadi gue berpikir ya udah kalau emang lu diperbolehkan silahkan. Tapi pak lagi-lagi pakai uang pribadi dan itu di luar dari urusan panitia. Jadi misalkan lu mau menetap di Bandung nih nanti sampai 6 hari, ya itu silahkan. Misalkan lu mau liburan lagi tuh setelahnya, ya silahkan. Bisa. Kalau lu punya duit misalkan lebih, lu bilang aja ke pihak hotelnya. Berarti hitungannya itu emang kayak berarti tadi gue dengar 5 hari ya? 5 hari. Itu fokus buat Dharma perguruan tinggi gitu. Betul. Oh terus mau nanya, observasi yang ke wisata-wisatanya itu iniannya outputnya dari kitanya apa berarti? Kan kata tadi bukan liburan. Kan ini sebenarnya acuan output gue itu ke output yang tahun lalu. Kan tahun lalu tuh mereka ke wisatanya tuh wisata alam sih mereka kalau gue lihat. Tapi mereka juga ada ke mengulik tentang Malioboro. Nah, gue berpikir, oh ya udah boleh nih berarti karena di Bandung kita nggak harus ke alam kan? Ngapain kita ke alam di Bandung kita nyari-nyari gunung gitu kan? Mendingan iya atau enggak gue niatnya juga sebenarnya mau ke Kawah Putih. Tapi ke Kawah Putih itu perjalanannya jauh 1 jam dan belum macetnya. Jadi gue berpikir ya udah nggak usah dipaksain ke wisata alam. Kita langsung aja nyari ya kenapa yang tadi kan kalau tentang saung angklung ujo itu kan salah satu kebudayaan khasnya Bandung, yaitu angklung dan juga wayang. Jadi boleh kita ke sana buat nyari tahu tentang kebudayaannya. Kalau masalah ke museum sama ke gedung itu adalah tempat bersejarah. Jadi menurut gue masih relate karena apalagi di museum kan pasti ada tulisan-tulisannya tuh. Itu bisa kalau kita mau analisis kayak misalkan waktu itu kan Bu Novi juga pernah ngajar kan tentang lu analisis yang ke museum, ke rumah sakit dan sebagainya. Itu boleh dikaitkan gitu. Makanya itu kan tadi berarti penelitiannya lebih ke yang sastranya ya? Iya. Ya. Untuk linguistiknya gimana? Karena kita harus bikin 2. Iya, tahu. Ada yang linguistik, harus ada yang sastra. Kita nggak bisa semuanya ngikut yang sastra. Untuk linguistiknya itu gimana? Sebenarnya gue tidak mau menunjukkan kelemahan dari planning yang udah gue buat ini. Cuman jujur ya, planning ini baru dibuat tuh ya 3 hari belakangan ini. Jadi kalau mau menyempurnakannya, ya disetujuin dulu nih planning, baru akan gue sempurnakan. Intinya gitu. Nanya lagi. Ini kan dari kemarin kan kita sebenarnya masalahnya soal harga dan fasilitas ya. Betul. Kira-kira dari harga segitu tuh fasilitas dari bis sama hotelnya gimana? Kalau hotel, oh iya BTW tadi hotel gue belum gue jelasin ya. Jadi hotel itu mereka ngasih opsi buat 1 kamar itu bisa 2 orang, bisa 3 atau 4 orang. Tapi harganya beda-beda ya pastinya. Kalau 2 orang tuh 100, 3 orang tuh 125, 4 orang tuh 150 per malamnya. Nah, kalau yang kita rundingin itu 1 orang 4 orang, 1 kamar itu 4 orang. Karena bagi gue ngelihat sih kamarnya kalau 4 orang tuh juga udah nyaman sih ya, nggak yang gimana gitu. Jadi itu hotel pertama itu 4 orang 1 kamar. Terus sama masalah makan sih. Makan itu menurut gue kita nggak perlu musingin lagi karena emang udah 9 kali lu dikasih makan tuh udah beres. Maksudnya nggak perlu lu cari-cari. Mesti kan waktu itu kita ngomongin nyari rest area dulu buat nyari makan dan sebagainya. Lu nggak perlu kontak sana kontak sini, lu cari-cari segala macem. Ya udah, kita tinggal terima beres aja dari travelnya, gitu. Ada yang bertanya lagi nggak? Tadi pertanyaan gue belum dijawab. Apa? Oh ya, Yang meyakinkan dosen. Lu nanya lagi apa sih tadi? Yang meyakinkan dosen adalah suara kita. Kalau kita misalkan suaranya udah voting terbuka ternyata udah paling banyak planning ke Bandung, ya udah kita perjuangkan. Enggak, maksudnya Apa? alasan konkret apa? Iya sebenarnya gini aja deh dibalik. Kenapa harus ke Bali? Kenapa harus ke Bali? Karena kemarin itu
dikasih syarat gitu mau keluar negeri kita mau Iya. jadi kasih alternatif lain Keluar pulau gitu. Kalau sebenarnya mau diomongin ke dosen kenapa harus di luar pulau, gue mungkin nanti bakal subjeknya bakal berubah ya kalau ke dosen perbicaraannya. Karena kalau keluar pulau itu, walaupun sebenarnya ini juga kita perjalanan ya ke Bandung 2 jam, tapi kalau keluar pulau itu menurut gue lebih resikonya lebih tinggi. Pertama kita 2 hari ke perjalanan. Pertama dari bus, terus naik kapal, baru nyampe gitu kan. Sebenarnya itu harusnya dipertimbangin kalau untuk masalah 2 hari perjalanan itu. Karena jujur kalau mau ngomongin pribadi ya, personal, orang kalau udah lewat 2 hari perjalanan nyampe di sana tuh udah ngambut duluan buat penelitian. Mau lihat pantai di depan muka lo juga udah sebenarnya udah males. Kalau gue ya, kalau gue. Yang dosen itu gimana? Ini malah lagi gue jelasin. Harus dipertimbangin. Sebenarnya kenapa dosen, pertanyaannya kalau misalkan dosen maunya ke Bali ya, harus ditanya balik ke dosennya kenapa harus di Bali. Kita sanggupnya, bisanya di dalam Pulau Jawa. Kalau mau dibahas-bahas lagi, bahasanya tentang perekonomian orang. Apa indikator lu menyebut hal itu sanggup apa enggak? Ya kesanggupan mahasiswa lah. Bukankah udah diberi saran atau diberi wadah untuk mahasiswa yang tidak menyanggupi untuk berusaha? Usaha kita itu dengan cara bikin planning ini. Kan kita udah set plan nih ke Bali. Nah target kita 2.500.000. Kalau ada mahasiswa yang nggak bisa mencapai target itu, dari BPH sendiri akan membantu dengan cara mengusahakan untuk usaha. Tapi dari yang keberatan itu, yang ngisi form ada kan ya? Iya. Yang ngisi form itu ada nggak yang nge-reach ke kakak BPH? Masalahnya kan yang gue denger ya di rapat kedua itu kan opsi bantuannya itu kalau nggak lu disuruh jualan ya, kalau nggak salah ya waktu itu apa? Diwadahkan. Iya, untuk tetap aja berarti kita kan yang jualan kan, sama aja kan. Tapi soal itu juga ya, soal diwadahi itu gue masih kurang. Enggak jangan di situ dulu, ke sini dulu. Enggak, maksudnya nih soal tadi keberatan dari mahasiswa, karena kalau menurut gue ketika kita suruh nabung ya, maksudnya apalagi logistik sama danus tuh yang setiap hari harus ke UNJ kan bayar ya lah ya, maksudnya transport setiap hari kita bayar gitu, sedangkan kita harus nabung satu sisi. Bayar transport tuh minimal kalau lo naik TJ tuh 7.000 lah bolak balik, tapi nabung tuh harus juga kayak kita juga berat soalnya, apalagi kita tiap hari gitu. Hitungannya benar-benar gua sama Lola sama Endah tuh hampir tiap hari ke UNJ gitu. Kemarin kan gue protes soal danusan ya, dan Lola, lu nggak ya protes soal danusan ya? Tapi kan agak itu akhirnya diberlakukan setiap hari gitu. Dan akhirnya udah cuma 3 hari doang. Iya, akhirnya tapi tetap nambah dana kan. Jadi sebenarnya danusan itu sebagai pengalihan kalau misalnya lu nggak bisa ngeluarin uang segitu. Jadi lu harus. Tapi seingat gue di rapat besar kemarin itu dari Rere sendiri yang selaku bendahara juga nggak setuju kalau ternyata nantinya diadakan bantuan. Karena apa? Nggak dibantuan. Tapi tadi lo ngomong BPH akan membantu teman-teman yang ada kesulitan biaya itu kan. Jadi dengerin dulu. Akan diwadahi. Apa yang diwadahi sebenarnya? Jadi tapi kalau dilogitain lo mau wadahi, tapi di saat ada plan yang lebih meringankan teman-teman, kenapa tidak? Dan kalau diwadahi juga kan berarti mereka perlu jualan pun, jualannya kan tetap biasanya di UNJ kan, maksudnya yang berarti mereka perlu ngeluarin uang transport, bisa dibilang itu berarti mereka harus mikirin 2 hal dong, antara dana dari KKL itu sama uang transportnya mereka gitu. Dan yang nggak semua orang bisa ada akses TJ gitu maksudnya. Bahkan Farhan kemarin gue tanya itu, dia protes banget karena dia kesini tuh hampir gocap gitu hitungannya buat 1 kali perjalanan. Jadi gue juga agak berat di situnya. Gue mau bilangin ke Farhan pun agak susah karena gue nggak merasain apa yang Farhan rasain gitu. Rumah gue dekat, gue jalan juga bisa gitu. Paling itu sih maksudnya
ketika di satu sisi ngewadahin tapi kita nggak nyari solusi tentang mereka pun transport pakai uang gitu kesininya itu sih. Tuh udah dijawab ya. Enggak, jadi gini, kalau misalnya nggak setuju kan udah dikasih form ya, yang isi Udah kan udah diisi, kelihatan kan? Enggak, maksudnya Apa? Sebenarnya nggak ada masalah kalau nggak disetujuin planning gue. Nggak, maksudnya kan dengan sanggahan-sanggahan lu ini kayaknya lu berkesan tuh tidak setuju. Nggak ada masalah, gue tidak mengajak semua orang untuk setuju dengan planning gue. Intinya itu mah gitu. Kalau untuk dibilang pengusaha, dengan kita bikin planning kayak gini aja tuh udah usaha sebenarnya. Kalau mau ngomongin tentang mewadahi untuk jualan itu nggak semudah itu. Kita ngomongin aja sesuai realita. Betul, danusan yang hampir setiap hari kekumpulnya berbulan-bulan baru 3 juta. Iya kan? Tapi gini, maksud gua lu nggak bisa bilang kalau misalnya kita tuh apa ya nggak ngasih solusi. Kita udah coba ngasih solusi, itu udah ada di solusinya. Tapi orang-orang yang ngisi di form ini yang menyatakan keberatan itu tidak menghubungi pihak BPH lagi. Karena pada dasarnya sebenarnya solusi yang diinginkan itu adalah pengubahan lokasi. Intinya itu. Karena keberatannya masalah di lokasi kan, di Bali dan dana. Tapi apakah dari 59 ya itu yang isi berapa? 15 nyampe? Nggak nyampe 12 karena ada 13 berarti 12 ya dia itu nggak? 12 amat 12 ya itu ada 12 kira-kira berarti kalau melihat kebanyakan itu setuju apa enggak? Menyanggupi apa enggak? Kan gue udah bilang tadi di awal, kalau ada orang-orang yang merasa kalau ini tuh kita nggak ngasih opsi. Jadi, akhirnya mau nggak mau mereka setuju untuk Bali. Ngerti kan? Maksud gue, kayak ibaratnya kayak gue nih, kalau gue nggak dikasih tahu opsi boleh bikin planning nih, gue bakal tetap setuju ke Bali karena nggak mau, nggak ada opsi lain. Ya udah deh gue ikut aja ibaratnya, tuh mau 2.500.000 gue pinjol kayak apa kayak ya terserah lah. Enggak, maksudnya gitu loh, lu kalau mau ngomong realistis tuh ya kayak gini. Enggak, maksudnya kalau misalnya emang banyak yang keberatan, oke, kita usahakan untuk cari destinasi lain. Tapi kan di form sebelumnya bukannya kalau misalnya lo bilang keberatan kita akan cari destinasi lain, tapi ternyata di form yang untuk mahasiswa-mahasiswa yang keberatan ternyata tetap di bold, kita KKL tetap ke Bali. Berarti itu nggak masuk dong, kita solusi kita nggak relate sama form yang ada. Kalau itu lebih banyak yang nggak setuju, ngerti nggak sih? Ya kalau lebih banyak yang keberatan itu, oke, kita akan usahakan. Tapi nyatanya yang setuju ke Bali itu lebih banyak. Kalian mau apa? Maksud gue gitu. Oke, makanya sekarang gini deh, terakhir fiksasi udah. Maksudnya kalau yang bantu ya udah, gue sih nggak ada masalah. Emang sebenarnya teman-teman sejujurnya hari ini tuh main voting. Jadi kalau kalian nggak setuju, itu emang akan ganti. Ya udah yuk kita ganti plan kemana? Itu akan kayak gitu. Cuman nggak tahu kalau akan kayak gitu. Jadi jangan dibuat. Itu hasilnya kayak gitu. Malah tadinya kita nggak bahkan emang sebelumnya kita juga dari plan yang keduanya pun juga memang belum kepikiran kan. Makanya juga bilang kita bikin bareng-bareng setelah ini. Udah nggak cuma acara doang atau cuma BPH doang. Ya udah berarti kalau misalnya emang dari yang kita kasih ke dari BPH nggak setuju, ya nanti kita semua harus turunan bareng-bareng nih. Dan ternyata keluar kan opsi ini. Ya udah nggak apa-apa, itu bagus banget. Malah kita butuh itu. Jujur ya. Udah kalau gitu sekarang kita foto. Oke. Udah kan? Kita foto. Udah, thank you. Foto ya? Nah, matiin dulu recordnya.